Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, jangan berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran 4. Muatan pelajaran pada tema ini adalah pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan juga PPKN. Kita mulai dari bahasa Indonesia anak-anak ya, yaitu membuat ringkasan teks non-fiksi. Anak-anak tentu sudah belajar apa itu teks non-fiksi di pembelajaran pertama, anak-anak ya. Jadi sekarang bagaimana kita akan membuat ringkasannya. Nah, anak-anak, apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Jadi ringkasan itu berisi informasi tentang suatu hal atau kejadian yang penyampaiannya itu lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Jadi lebih pendek anak-anak ya daripada teks aslinya. Itu adalah ringkasan. Anak-anak membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut ya. Jadi hanya mengambil intisari atau ide pokok saja ya. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan ya atau hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama adalah membaca teks non-fiksi dengan seksama ya. Jadi dibaca dulu anak-anak baik-baik ya. Kemudian menentukan ide pokok pada setiap paragraf pada teks non-fiksi. Jadi kalau paragraf kan penulisannya agak masuk ya atau menjorok ke dalam ya sehingga ditentukan dulu ide pokoknya apa itu ya. Kemudian menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Jadi kalau sudah ditulis ide pokoknya, baru kita mengubahnya ya atau menuliskan kembali dengan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Tapi nggak boleh malah lebih panjang daripada teksnya anak-anak ya. Kemudian memperhatikan pemilihan diksi. Diksi itu pemilihan kata anak-anak ya, memperhatikan pemilihan diksi atau pemilihan kata. Dan juga ejaan yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Oke, kita lanjut ke materi ke mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kita akan pelajari tentang kenampakan alam pada peta ya. Nah, anak-anakku sekalian, kenampakan alam itu terdapat anak-anak ya, terdapat di seluruh wilayah anak-anak ya, di berbagai negara, bukan hanya Indonesia ya. Jadi kenampakan di setiap negara atau di suatu wilayah itu pasti ada kenampakan alam ya. Nah, kalian mungkin sudah memahami ya atau sudah paham tentang letak Indonesia secara geografis ya. Jadi secara geografis. Jadi Bumi ingatkan kalau secara geografis berarti Indonesia terletak di antara dua samudra dan juga dua samudra ya, Samudra Indonesia dan juga Samudra Pasifik.
Kemudian setelah kalian paham, nah ya tentang letak geografis, maka kalian juga harus mengetahui ya Nana ya, penampakan alam yang terdapat di sebuah daerah ya pada peta. Dengan mengetahui penampakan alam, maka kalian dapat menentukan ya Nana ya, maka kalian akan dapat menentukan potensi sumber daya alam. Jadi setelah kita mengetahui penampakan alam, kita akan tahu potensi sumber daya alam di wilayah tersebut apa gitu ya. Dan juga anak-anak dapat menentukan mata pencarian penduduk di sekitarnya. Contohnya misalnya penduduk di dataran tinggi itu biasanya bermata pencarian sebagai petani sayur. Lalu penduduk yang berada di dekat laut bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, dan misalnya di misalnya Nana di tempat wisata berarti sebagai ini ya Nana ya, pemandu wisata dan lain sebagainya ya. Nah, penampakan alam anak-anak pada peta itu biasanya ada apa ya, terdapat pada peta itu biasanya berupa samudra atau laut, sungai, danau, rawa, ya, gunung, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya di peta untuk mewakili penampakan alam tadi ya, itu dibuat dalam sebuah legenda. Ya, legenda itu bukan cerita rakyat anak-anak ya, tapi simbol ya, legenda pada peta itu adalah simbol. Nah, ini adalah beberapa simbol yang biasa terdapat pada peta. Jadi kalau di peta ada seperti ini artinya mewakili ya Nana ya, simbol mewakili wilayah gitu Nana ya. Hanya ini tidak ada sungai ya Nana ya, tidak ada sungai. Nanti kalian boleh buka buku petanya ya, buka petanya. Kalian cek di sana pasti ada simbol kalau sungai itu bergelombang gitu ya. Ya lain waktu Bumi akan munculkan ya. Oke. Nah, ini adalah peta Indonesia Nana. Tadi Bumi kembali lagi ya, yang tanda persegi ya Nana, persegi 4 ini adalah ibu kota. Nah, maka Bu Umi akan cek di sini. Ini ada banyak ya kalau apa namanya? Yang merah-merah ini berarti wilayah Indonesia, sedangkan yang berwarna biru ini sudah negara tetangga ya. Ini negara tetangga, bukan biru anak-anak, ungu anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh simbol yang terdapat pada legenda ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, materi selanjutnya yaitu PPKN ya, yaitu PPKN. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sudah ada Nana ya, sudah terwujud melalui munculnya beberapa organisasi nasional. Nah, salah satunya yang kalian lihat di layar kalian masing-masing yaitu Indesce Party. Jadi Indesce Party ini didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Siapa pendirinya? Pendirinya dikenal dengan sebutan tiga serangkai, ya, yaitu siapa ini? Dr. Ernest Francois Eugene Doosdekker atau itu bahasa karena dia adalah orang Belanda, ya Belanda Nana ya. Kemudian nama Indonesianya yaitu Danudirjo Setiabudi, lalu ada RM Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara dan juga Dr. Cipto Bangun Kusumo. Ini adalah pendiri Indische Partai. Nah, Indische Partai ini adalah partai politik ya, adalah partai politik yang ada di
Indonesia. Nah, anak-anak, indeks partai ini merupakan contoh bahwa persatuan itu dibangun dari beragam ya. Jadi indeks partai ini kan dibangun dari ragam suku, ras dan agama. Karena pendiri 3 orang ini tentu berbeda berbeda suku anak-anak ya. Kemudian berbeda ras dan juga berbeda agama anak-anak ya. Nah, namun mereka bersemangat untuk mewujudkan persatuan walaupun adanya perbedaan. Nah, itu anak-anak ya. Sehingga tujuan dari partai ini adalah untuk mengembangkan semangat persatuan dan juga cinta tanah air. Gitu ya. Ini adalah salah satu partai nasional atau partai politik pada saat sebelum peristiwa Sumpah Pemuda. Baik, nah bagaimana upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa? Banyak anak-anak ya, jadi upayanya adalah banyak, caranya banyak. Ini adalah yaitu salah satunya anak-anak ya, saling menghargai dan menghormati, itu penting ya. Kalau kita hidup saling menghargai dan menghormati, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan tercipta. Menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Kita harus menghargai hak ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kemudian bergotong royong. Nah, ini penting kan anak. Gotong royong ini adalah salah satu bentuk interaksi untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Memiliki sikap peduli. Nah, ini juga penting. Jadi kita namanya manusia yang tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus saling peduli karena kita membutuhkan orang lain atau membutuhkan lingkungan sekitar ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah ini juga penting. Kita tidak boleh egois. Jadi kita harus menghargai ya orang berpendapat apa untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kemudian menolong tetangga yang mengalami musibah. Ini rasa simpati kita namanya, simpati dan empati kita terhadap orang lain atau terhadap tetangga. Memiliki rasa toleransi antar sesama. Nah, ini yang penting. Toleransi ini penting karena keragaman yang ada. Ya, Nana. Jadi, rasa toleransi ini perlu kita pupuk atau perlu kita kembangkan untuk di atas keragaman yang ada. Ya. Nah, anak-anak sekalian, hanya itu materi kita pada hari ini. Untuk tugas, Bumi hanya meminta kalian untuk mengerjakan IPS KD 3.1 ada di buku Bu Pena anak 5B ya, halaman 89, silakan kerjakan nomor 1 dan 2. Hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Mohon maaf jika ada kata Bu Umi yang kurang berkenan. Terus pesan Bu Umi, tidak lupa selalu patuhi protokol kesehatan anak-anak ya. Kemudian tentu rajin berdoa, selalu cuci tangan, kemudian menggunakan masker dan juga jauhi kerumunan. Terima kasih banyak Nana sudah memperhatikan video Bunda dari ini. Semoga apa yang Bumi sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.